Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains di sini, welcome to Science Project. Pada video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas sedikit tentang manusia, moral, dan hukum. Nah, di video kali ini juga kita akan sedikit membahas tentang berhukum ala Banjar dan problematika terkait masalah moral dan hukum ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih latar belakang mengapa kita mengangkat tema ini. Langsung saja, latar belakang Indonesia itu memiliki beragam suku dan budaya. Bahkan, menurut data BPS tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.340 suku yang tersebar di berbagai wilayahnya. Salah satunya itu adalah di Kalimantan. Kalimantan sendiri itu juga memiliki banyak suku, seperti Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Berau, Tidung, dan lain-lain. Beragam suku ini memiliki bersatu dan itu dia membentuk sebuah moral dan hukum. Jadi dari suku-suku ini dia memiliki moral dan hukum masing-masing. Dan itu mereka bersatu dan terbentuklah yang namanya Indonesia. Yang jadi permasalahan itu adalah manusia zaman sekarang, khususnya itu ruang lingkup kita ini adalah mahasiswa, itu kurang mengetahui moral dan hukum yang berlaku pada masa lampau ataupun yang berlaku sekarang yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya seperti yang akan kita bahas di sini, yaitu berhukum ala Banjar. Ada yang namanya Undang-Undang Sultan Adam yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Perlu adanya pembelajaran yang lebih mendalam terkait moral dan hukum ini. Oleh karena itu kita akan membahas tentang sekali lagi kita membahas tentang manusia, moral, dan hukum. Oke. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang berhukum ala Banjar. Untuk materi ini nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu Muhammad Nur Abdi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berhukum ala Banjar. Tak banyak etnis di Nusantara yang memiliki kekayaan historis berupa kodifikasi hukum di masa lampau. Salah satunya adalah Kerajaan Banjar yang mempunyai hukum tertulis. Dalam catatan Amir Hasan Kiai Bondan, setidaknya ada satu undang-undang yang dimiliki masyarakat Banjar masa lalu, yaitu Undang-Undang Sultan Adam. Undang-Undang Sultan Adam 1835, sering disingkat UU SA 1835, adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wathik Billah, Raja Banjar tahun 1825 sampai 1857, setelah Baginda memerintah selama 10 tahun dari tahun penobatannya. USA memberikan aturan yang berisi tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain, keperdataan, termasuk juga mengatur tentang hubungan hukum pemerintah dan masyarakatnya kepidanaan. Tapi pada kali ini saya akan lebih membahas tentang adat Badamai. Pasal 21 USA menyatakan, tiap-tiap kampung bila mana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan atau mamatut dengan ketua kampung. Bila mana tidak berhasil, barulah dibawa kepada hakim. Pasal ini dan beberapa pasal lainnya seperti pasal 3, pasal 20, 29, 30, dan seterusnya dalam UU SA menganut prinsip musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di masyarakat Banjar melalui mekanisme adat Badamai. Secara etimologis, adat Badamai merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata adat dan badamai. Adat adalah yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Lalu badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang, sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan ber menjadi berdamai. Damai Ensiklopedia Hukum Islam Damai sepadan dengan kata asul
yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Jadi, adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar. Karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hafizah dari kelompok 5. Saya akan menyambung materi yang sudah disampaikan dari teman saya sebelumnya. Dalam masyarakat Banjar, adat badamai terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara perdataan, lazim disebut dengan istilah basuluh atau islah. Namun, dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan, dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah badamai, beparbaik atau bebaikan, baakuran, bepatut, atau mematut, dan sebagainya. Namun, secara umum, istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat badamai. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam proses pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai dianggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik, terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis. Dalam kondisi seperti ini, adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah sesuai dengan perubahan modernisasi yang terjadi, maka posisi adat badamai masih mendapat tempat dalam aspek perdataan, yaitu ketika berada dalam ruang dan tatanan masyarakat yang bercirikan solidaritas organis, yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa dan pendekatan litigasi. Namun, dalam aspek pidana, tampaknya pendekatan adat badamai tidak dapat difungsikan kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih akrab dengan solidaritas mekanis. Kedepan, posisi adat badamai cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mengupayakan pelestarian nilai-nilai adat badamai sebagai hukum yang hidup pada masyarakat. Sekian materi dari saya dan akan disambung oleh teman satu kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifullah dari kelompok 5 mata kuliah SBD Prodi Teknologi Informasi angkatan 2019. Jadi di bagian saya ini saya ingin membahas mengenai problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pertama, kita perlu mengenal apa itu moral. Moral merupakan sebuah prinsip yang mengatur setiap perilaku manusia yang dilandasi oleh konsep kemanusiaan secara umum seperti halnya konsep baik dan buruk. Dua konsep yang saling bertentangan tersebut juga dapat menjadi tolak ukur moral seseorang. Moral juga dapat menjadi media justifikasi akan suatu aksi yang mungkin bertentangan dengan kaidah umum. Setiap kegiatan dapat memiliki ukuran moral yang berbeda-beda karena pengaruh unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut dapat ditentukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti halnya apa yang sedang dikerjakan, mengapa hal tersebut dilakukan, bagaimana keadaan ketika hal tersebut dilakukan, dan apa akibat dari
hal tersebut. Nah, hal ini dibahas di dalam buku Hubungan Antara Moral dan Agama. Hal ini dibahas dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kusuma pada tahun 2015. Lalu berikutnya adalah hukum. Jadi hukum merupakan sesuatu yang mengikat dan sebagai sesuatu yang kita baca dan pahami sebagai himpunan aneka peraturan yang telah disetujui menurut Dewan Dara. Pada bukunya yang berjudul Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, diterbitkan pada tahun 2017. Jadi problematika antara moral dan hukum. Moral dan hukum idealnya harus menjadi sesuatu yang paralel dan saling mendukung antara satu sama lain. Dengan kata lain, moral harus sesuai dengan hukum dan hukum harus sesuai dengan moral. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi demikian kan, mengingat moral merupakan sebuah konsep yang dapat berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Keterkaitan antara moral dan hukum dapat terputus ketika dipandang dari sisi yang tertentu. Ketika hubungan antara moral dan hukum terputus, maka terjadilah bentrok moral dan hukum. Contoh yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah konflik antara kepentingan masyarakat adat dan hukum negara. Sebagai contoh yang terjadi di Kalimantan belakangan ini adalah mengenai pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan dan semacamnya. Secara moral, masyarakat tentu melihat hal ini sebagai sesuatu yang lazim dan sudah dipraktikkan secara turun-temurun. Namun ketika dilihat dari segi hukum, maka hal tersebut menjadi hal yang ilegal. Walau moral itu sendiri bersifat relatif dan mungkin saja bagi beberapa masyarakat pembakaran hutan ini juga tetap salah secara moral. Mengenai pembakaran hutan lagi, pembakaran hutan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 huruf H. Undang-Undang PPLH yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Walau undang-undang ini bukan tanpa pengecualian, karena dalam ayat kedua terdapat penjelasan, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, di mana kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari segi hukum itu sendiri masih ada sedikit toleransi mengenai kebiasaan atau budaya membakar hutan ini untuk membuka lahan. Karena di sini hukum juga berusaha untuk menyesuaikan dengan moral masyarakat. Lalu kembali ke masalah utama, dilihat dari segi moral, apakah pembakaran lahan merupakan sesuatu yang terjustifikasi atau dibenarkan? Bagi sebagian kalangan pasti demikian, namun tentu hukum negara juga memiliki pendapat lain. Disinilah problematika nilai moral dan hukum terbentuk ketika sebuah hukum tidak selalu sejalan dengan moralitas masyarakat terkait.